Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Syarif. Jadi kali ini kita akan membahas tentang rangkaian sejajar. Jadi rangkaian sejajar dikatakan rangkaian sejajar apabila dua buah elemen atau cabang atau jaringan memiliki dua buah titik bersama. Kenapa dikatakan memiliki dua buah titik yang sama? Karena jika rangkaian sejajar itu dia memiliki dua titik yang sama. Jadi satu di sini itu nyambung ke sini dan di sini. Dan jika rangkaian sejajar yang satu mati, yang lain akan tetap hidup. Mengapa? Karena sambungan mereka tidak terganggu. Itu keuntungan dari memakai rangkaian paralel atau sejajar. Berbeda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri, jika salah satu lampunya rusak atau mati, maka yang lain akan mati. Dan itu kekurangan memakai rangkaian seri. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang hantaran dan hambatan total. Hantaran total adalah jumlah masing-masing hantaran individual. Semakin banyak jumlah tahanan dalam susunan sejajar, maka akan semakin besar arus yang lewat untuk besar tegangan yang sama. Dengan rumus G total sama dengan G1 tambah G2 tambah G3 tambah terus sampai Gn. Bentuk hambatan total akan selalu lebih kecil dari harga tahanan yang paling kecil. Dengan rumus R total itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ditambah terus sampai R plus N. Untuk N, tahanan yang sama besarnya dalam susunan sejajar. Dengan rumus itu R total sama dengan R per N. Dan untuk hambatan total dua buah tahanan sejajar. Perkaliannya itu dari dua bagi, keduanya dibagi dengan jumlahnya. Rumusnya itu R total sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Untuk hambatan total 3 buah tahanan sejajar itu dengan R total sama dengan R1 kali R2 kali R3 per R1 kali R2 ditambah R1 kali R3 ditambah R2 kali R3. Lalu sekarang saya akan membahas hukum arus Kirchhoff. Di hukum arus ini jumlah arus yang memasuki sebuah sambungan harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan sambungan tersebut. Dengan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Untuk itu kita akan membahas aturan pembagi arus. Yang pertama itu ada dua elemen sejajar yang harganya sama, maka arus akan dibagi sama besar. Untuk elemen dengan harga yang berbeda, semakin kecil hambatan akan semakin besar arus masuk yang lewat. Jika arus mencari lintasan yang memiliki hambatan paling kecil, sehingga 1. Semakin banyak arus yang lewat melalui tahanan sejajar, 2 buah tahanan yang hambatannya lebih kecil. 2. Arus yang memasuki sembarang hambatan sejajar dibagi menuju tahanan ini sebagai kebalikan dari perbandingan harga hambatan mereka. Ya, lalu selanjutnya masuk ke sumber tegangan sejajar. Di tegangan sejajar itu ada 2 buah baterai sejajar dengan terminal yang sama untuk meningkatkan arus kerja dan tentunya daya si sumber. Dan arus kerja gabungan ditentukan oleh IS sama dengan I1 tambah I2. Pada tegangannya terminal yang sama. Rating daya yang dihasilkan besar 2 kali lipat dibandingkan dengan gaya yang disediakan oleh catu tunggal. Dilanjutkan ke rangkaian terbuka dan hubungan singkat. Secara umum, sebuah rangkaian terbuka dapat memiliki perbedaan potensial tegangan yang melintas terminalnya, tetapi arusnya selalu 0 ampere. Sebuah hubungan singkat dapat membawa arus berapapun besarnya, tetapi perbedaan potensialnya yang melintas terminal selalu 0 volt. Dan yang terakhir itu ada voltmeter. Di sini akan membahas tentang penempatannya dan segala macam. Jadi penempatan sebuah voltmeter yang sejajar dengan sebuah tahanan akan menghasilkan sebuah gabungan tahanan sejajar. Karena hambatan dua cabang sejajar selalu lebih kecil dari hambatan yang lebih kecil, maka hambatan voltmeter harus sebesar mungkin. Idealnya tidak terbatas sih. DMM memiliki hambatan dalam lebih dari 10 mega ohm pada semua skala tegangan. Cara menentukan VOM-nya itu dengan skala dikali rating ohm per volt. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soalnya atau contoh soalnya.
Jadi yang pertama itu ada tentukan hantaran dan hambatan total. Rumusnya itu kita mencari RT dan GT. Kalau GT atau G total atau hantaran total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya sampai 1 per Rn. Kalau R total dia beda lagi, karena dia mencari 1 per R1 ditambah 1 per R2 terus sampai 1 per Rn, tapi si RT nya itu kita bagi 1 per RT atau R total. Jadi GT nya itu 1 per 9 ditambah 1 per 18, karena kita ambil 9, kita ambil 18, jadinya 2 per 18 ditambah 1 per 18 kita sama dengan 3 per 18, dan 3 per 18 ini sama dengan 0,166 Siemens. Siemens ini adalah satuan dari GT. R total dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per, sama caranya seperti 1 per 9 tambah 1 per 18 sama dengan 3 per 18, tapi karena ini 1 per RT atau R total, jadi R totalnya sama dengan 18 per 3 atau 6 ohm. Di sini ada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini caranya hampir mirip seperti yang pertama, karena hanya mencari harga hambatan yang dicari. Itu hitung aja ini R2 ya, karena ini R1, R2, R3. Caranya gitu kita pakai yang 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Karena R totalnya sudah ada, itu 6 ohm, sama dengan 1 per 6 sama dengan 1 per 18 tambah 1 per R tambah 1 per 18. 1 per 6 sama dengan 2 per 18 sama dengan 1 per R ditambah 1 per R. 1 per 6 sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per R. Jadi kalau ini ditukar nih, jadi min 1 per R sama dengan 1 per 9 dikurangin 1 per 6. Kita singkat aja jadi 1 per R min 1 per 18. Jadi min R nya sama dengan 18, jadi R nya sama dengan 18. Ke soal ketiga. Soal ketiga di sini tuh kita harus mencari satuan yang belum diketahui. Satuan di sini tuh ada R1 sama R2 nya. Kita harus cari untuk I yang mengalir di R2 ini. Gimana caranya? Tinggal, karena hukum Kirchhoff itu I masuk sama dengan I yang keluar. Jadi kalau ini masuknya 3, di sini keluar 2, berarti 3 I-nya itu sama 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ampere. Berarti yang di sini sama dengan 1 ampere. Nah, untuk mencari hambatan masing-masing itu dengan cara R sama dengan V per I. Untuk R1 sama dengan V per I. R1 tuh ini, V nya kita ambil dari 10, jadi 10 V per I nya 2. Jadi R1 sama dengan 5 ohm. Untuk R2 nya sama dengan V per I. Jadi R2 sama dengan 10 per I nya berapa? 1. Ya udah, per 1. Jadi R2 nya sama dengan 10 ohm. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.